Kasih, selamat datang di Koram Dewi yang pertama kali hadir dan hari ini kita boleh lanjut kepada pengajaran yang disampaikan oleh Ibu Ber. Apakah sudah hadir? Ya, kami sudah hadir. Yes, sudah Selamat pagi. ternyata. Ya, selamat pagi Bapak Budi dan Ibu Ber. Kami Selamat pagi, Bu persilahkan Irma. untuk pengajarannya. Ya, Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang hadir di Koram Deo pada pagi ini. Dan selamat Paskah, kita merayakan kebangkitan Kristus menjadi pengharapan dan kekuatan bahwa di dalam Tuhan ada kebangkitan dan kemuliaan yang akan kita alami dan kita terima. Saya percaya ini menjadi satu kebenaran yang terus harus hidup di dalam kehidupan kita. Nah, melanjutkan tentang seri tentang mendidik anak hari ini, kami menyampaikan satu topik yaitu melepaskan anak pada tujuan. Karena memang pada dasarnya anak-anak itu adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita. Next slide. Nah, kita akan membaca dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-127, ayat ketiga sampai ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, dia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Ada beberapa poin yang kita belajar dari hari ini. Yang pertama adalah anak-anak lelaki itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Ya, kalau bicara anak-anak lelaki ini bukan berarti hanya lelaki dan perempuan tidak di bukan milik pusaka Tuhan, tetapi bicara tentang dalam konteks Yahudi pada waktu itu anak lelaki adalah orang pribadi yang penting dan hari ini Tuhan mau katakan bahwa setiap kita penting di hadapan Tuhan dan kita adalah menjadi milik pusaka. Artinya apa? Milik pusaka itu miliknya Tuhan. Jadi orang tua itu hanya sebagai pengelola atau steward daripada anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan itu adalah merupakan sebuah kehormatan dan bukan menjadi beban. Nah, kita perlu sadar bahwa ada sukacita seharusnya. Nah, ketika kita bicara tentang mendidik anak, itu bukan sebuah milik kita, sehingga kita tidak bisa berbangga kalau dia berhasil, atau mungkin kita menjadi sedih dan menjadi begitu kecewa ketika anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan. Jadi intinya adalah anak-anak ini adalah bukan piala atau kebanggaan kita, tetapi adalah warisan dari surga yang Tuhan titipkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bicara tentang buah kandungan adalah satu upah. Kata kunci upah itu adalah sebuah hadiah. Hadiah dari apa? Hadiah daripada kita melayani Tuhan. Hadiah ketika kita taat dan punya iman dan penuh dengan kasih kepada Tuhan. Jadi anak itu adalah sebuah perkenanan Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Bahkan setiap anak itu yang tidak direncanakan oleh manusia sekalipun, itu direncanakan oleh Tuhan. Mungkin kita kadang berpikir bahwa anak ini lahir bukan atas rencana kami, tetapi di dalam pemikiran Tuhan, setiap anak adalah direncanakan oleh Tuhan. Nah, apa yang kita bisa belajar dari hal ini? Yang pertama, anak itu milik Tuhan. Kita punya satu tanggung jawab pada Tuhan sehingga kita perlu membawa dia mengenal kepada Tuhan. Yang kedua, bicara tentang upah. Artinya kita perlu bersyukur dan bukan mengeluh merasakan bahwa anak itu satu beban. Yang ketiga, bicara tentang anak itu bukan pemuas ambisi atau piala daripada hidup kita. Sehingga kita perlu mengenali panggilan daripada setiap anak dan bukan rencana pribadi saya atau rencana orang tua. Yang keempat, bicara tentang anak itu adalah bagian daripada misinya Tuhan yang perlu dikembangkan dan dilepaskan pada satu waktu tertentu. Karena di dalam ayat 4 dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi luar biasa gambaran yang Tuhan berikan, anak-anak panah.
itu sesuatu yang bicara dalam konteks peperangan, ada kekuatan dan dipakai untuk mencapai satu tujuan. Jadi seorang yang sedang berperang, dia punya banyak anak panah itu, dia siap menghadapi musuh dan dia percaya karena dia punya banyak amunisi untuk dia uh, menghadapi musuh. Jadi kita perlu belajar bahwa ada beberapa poin yang nanti kita belajar bahwa orang tua itu punya tanggung jawab. Next slide. Pahlawan dan tugasnya itu, pahlawan adalah gambaran tentang ayah dan orang tua. Sebagai orang tua, kita punya tugas macam-macam ya. Tapi di dalam kita mendidik anak, yang pertama kita mengasah anak panah itu. Artinya apa? Anak panah itu perlu diasah eh, sehingga seimbang, sehingga tajam, dan kemudian membentuk satu, kalau dilepaskan satu hari nanti, anak panah itu bisa nancep kepada sasarannya. Ini bicara tentang ketajaman hidup, jadi bicara tentang karakter daripada seorang anak. Jadi dan perlu dilakukan dengan cara kita mendisiplin anak-anak kita secara moral, rohani, dan intelektual juga, dan kita menjadi contoh hidup untuk anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pahlawan itu perlu mengarahkan anak-anak panah. Jadi anak-anak panah itu bukan hanya untuk disimpan, untuk diasah, tetapi untuk dilepaskan satu hari. Jadi anak-anak itu perlu diarahkan kepada sasaran. Ini bicara tentang panggilan hidup dan kita perlu mencari kehendak Tuhan, terutama di dalam keputusan-keputusan yang besar daripada kehidupan setiap anak kita. Baik itu waktu dia melanjutkan studi atau mengambil pekerjaan atau dia memilih pasangan hidupnya, kita perlu mendoakan, kita perlu menanamkan nilai-nilai. Ini adalah bicara tentang visi. Sehingga anak panah itu akan terarah kepada satu tujuan yang jelas. Yang ketiga adalah kita perlu melindungi anak-anak panah itu. Meskipun anak-anak panah itu ada di dalam tangan pahlawan, anak-anak panah itu kalau tidak dirawat dengan baik, maka dia akan menjadi rusak. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang orang tua atau ayah perlu melindungi anak-anak kita dari pengaruh yang jahat. Kita perlu awasi media apa yang dilihat oleh anak kita, pergaulan teman-temannya, dan juga kita perlu menjadi tempat yang aman untuk ketika anak-anak merasa gagal dan dia bisa cerita. Sehingga ada komunikasi yang baik. Nah, ini bicara tentang melindungi anak-anak panah dari pengaruh yang jahat. Yang keempat, anak-anak panah itu tidak ada gunanya kalau tidak dilepaskan. Jadi anak-anak panah ini perlu dilepaskan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang menggenapi panggilan Allah. Nah, panggilan Tuhan itu tentu jelas ya, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ketika anak-anak sudah dilepaskan, kita perlu sadar bahwa mereka sebenarnya sudah siap dan menjadi partner di dalam pelayanan kita. Anak-anak kita itu sebenarnya mitra di dalam pelayanan yang sedang disiapkan Tuhan di dalam keluarga kita. Jadi, ketika anak-anak sudah dewasa, maka itu sesuatu yang menjadi sukacita bagi kita ketika kita punya banyak tim ya, banyak orang gitu. Sehingga anak-anak kita sendiri menjadi tim yang kuat di dalam melayani Tuhan. Jadi kita perlu mengasah anak, membentuk karakter, kita perlu mengarahkan anak, memberikan visi, kita perlu melindungi anak dari pengaruh yang jahat, dan kita perlu melepaskan sesuai dengan waktunya Tuhan. Next slide. Nah, pertanyaannya adalah kapan atau kita siap untuk dilepaskan, anak kita siap untuk dilepaskan enggak? Nah, pengalaman ini macam-macam ya. Apakah menjadi pengalaman yang menakutkan? Kenapa? Karena tujuan mendidik anak itu menyiapkan anak untuk tinggalkan orang tua. Sadar atau tidak sadar, ketika kita ditinggal anak itu sebenarnya sesuatu yang baik. Karena dia artinya sudah memasuki satu musim yang berbeda, musim yang baru. Nah, proses ini bukan terjadi ketika anak-anak kita menikah atau mungkin kuliah di luar kota dan sebagainya. Tapi proses itu dimulai sejak anak itu lahir. Jadi sejak anak itu lahir keluar daripada kandungan seorang ibu, kemudian dia akan tidurnya terpisah dari orang tuanya, kemudian dia mungkin mulai belajar berjalan dan kemudian kita masih pegang tangannya,
dan kemudian dia bisa berjalan sendiri, dan kemudian proses dia mungkin satu hari akan sekolah di taman kanak-kanak atau kindergarten, dan kemudian orang tua pada waktu pertama kali melepaskan anak-anak kita mungkin aduh dua-duaan ikut nangis, ya anaknya nangis, orang tuanya juga nangis. Itu satu proses yang tidak mudah, tapi itu satu proses melepaskan. Kemudian anak-anak sekolah di masa-masa sekolah dasar, dan kemudian diantar, kemudian ditinggal, kemudian masuk anak remaja, punya teman-teman komunitas yang berbeda, ketika masuk masa kuliah, juga mungkin sudah nggak ada di rumah kita, dan kemudian pada waktu dia menikah, mungkin dia akan membentuk rumah tangga sendiri. Jadi akan terus berproses dari sejak saat itu anak itu lahir. Jadi proses itu, melepaskan itu terus berproses bahkan saat anak-anak sudah dewasa dan bahkan mandiri. Ya, kita tidak boleh mengontrol, kita tidak boleh apa uh, terus mengatur daripada kehidupan anak-anak karena mereka sudah ada di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Jadi, nah, dalam proses menyiapkan itu kita perlu menginvestasikan, kita perlu menanam nilai, kita perlu mengasah, kita perlu mendoakan, dan waktunya itu akan melepaskan. Jadi menginvestasikan itu harus beriringan dengan melepaskan anak-anak kita. Jadi ketika anak makin dewasa, kita harus belajar untuk lebih banyak kita itu menjadi seorang mentor dan mendoakan, bukan lebih banyak mengatur ya. Nah, di dalam kita memberikan arah itu kita harus mulai dengan satu titik akhir ya, begin with the end in mind. Artinya adalah kita harus melihat bahwa anak-anak itu satu hari akan tinggalkan kita sebagai orang tua yang menyiapkan mereka, tapi untuk satu rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi, momen melepaskan itu harusnya menjadi momen yang spesial dan mendatangkan berkat. Bukan sesuatu yang perlu diratapi, bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Next slide. Nah, di dalam kita memberikan melepaskan anak, paling tidak ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Kadang yang sulit melepaskan itu adalah orang tuanya, karena orang tua takut akan masa depan anak. Tapi kita tahu bahwa anak adalah milik Tuhan, dan Tuhan itu yang sudah punya plan yang indah bagi anak-anak kita. Jadi serahkan anak kita di dalam doa dan iman, itu penting. Jadi ketika melepaskan anak-anak, kita harus lebih banyak berdoa, harus lebih banyak menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi rancangan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang kedua, kita tantangan dalam melepaskan adalah kita mengaitkan identitas diri kita dengan anak. Artinya kita menggantungkan keberhasilan anak itu sebagai kebanggaan kita. Kita tidak boleh lakukan itu. Kita perlu lihat anak sebagai miliknya Tuhan. Sehingga yang disenangkan, yang dibanggakan itu Tuhan. Harus menjadi pribadi atau Allah yang berkenan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Tantangan yang ketiga, kita kadang terlalu terikat secara emosional. Kita terlalu sayang, kita terlalu begitu kehilangan kalau anak itu meninggalkan. Nah, kita harus perlu belajar mencintai anak dengan memberikan kebebasan. Ini yang kadang sulit sebagai orang tua, terutama dalam masa transisi seorang anak sekolah dasar menuju anak remaja. Kita ini lebih banyak mengatur dan sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan memberikan kasih karunia. Kalau kita sudah menyiapkan dengan tepat, dengan baik pada waktu anak-anak masih sekolah dasar, maka kita dengan sejahtera bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak kita, tentunya dengan bertanggung jawab. Yang keempat, tantangan dalam melepaskan adalah tidak siap dengan keputusan anak. Ketika anak dewasa, dia punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang mungkin yang berbeda dengan orang tua. Nah, di sini peran orang tua adalah sebagai memberikan nasihat dan bukan mengatur dan mengontrol. Nah, ini yang kadang kita perlu lepaskan juga, hak-hak kita mengontrol anak-anak kita. Nah, yang kelima, kenapa kita susah untuk melepaskan? Karena kita takut ditinggal. Kita harusnya menemukan peran baru sebagai pendoa dan mentor. Nah, ketika kita lakukan itu, maka proses melepaskan anak itu kita bisa celebrate, kita bisa rayakan dengan penuh syukur dan sukacita. Berikutnya,
beberapa indikator dalam kita bisa melepaskan anak-anak kita ya. Nah, kadang pertanyaannya kan, jadi kita tahunya kapan gitu kalau anak-anak tuh bisa dilepaskan gitu ya sebagai orang tua. Eh, kita mungkin bicara tentang anak-anak yang sudah mulai usia besar ya. Kalau masih kecil mungkin masih sepanjang penglihatan kita masih aman gitu ya. Tapi kalau gitu dia udah remaja, dia udah ngilang-ngilang terus ya. Ya ini udah siap belum nih anak dilepas gitu ya. Nah ini ada beberapa tanda-tanda kedewasaan saat anak masuk usia remaja. Nah, pertama dia mampu menangani uang. Ya, jadi kalau saya bacakan poin-poin ini, kita langsung berpikir bahwa oh berarti ini tujuan akhirnya gitu kan. Ya, sebelum saya lepas, saya akan didik dia supaya dia bisa menangani uang gitu misalnya. Lalu kalau misalnya tanggung jawab, yang dari kecil dikasih tanggung jawab sedikit-sedikit sampai akhirnya dia bisa dilepas untuk seorang yang bertanggung jawab gitu. Ya, jadi nanti langsung ya pemikirannya ke arah sana. Nah, jadi dia mampu menangani uang. Artinya apa? Kalau kita kasih sejumlah uang, ya, maka dia bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Ya, kalau keinginan sih itu nggak ada batasnya ya, seperti langit gitu nggak ada batasnya. Keinginan banyak sekali nggak habis-habis. Dikasih berapa aja habis pasti gitu loh. Tapi kalau kebutuhan, maka dia akan mencukupkan dari uang yang ada. Mau dikasih 10.000 sampai dikasih 1 juta, ya dia akan punya kebutuhan hanya sekian misalnya. Nah, itu dia bisa cukupkan. Tinggal mau kebutuhannya yang kelasnya seperti apa, levelnya kayak apa. Nah, bagaimana dia memberikan alasan, memberikan logika dalam dia membelanjakan uang dia. Ya, dan itu kita bukannya bilang, oh kamu salah kayak gini. Enggak, saya mau tahu pemikiran kamu. Yang namanya kebutuhan apa dan yang namanya keinginan apa, gitu. Nah itu kita kita gali dari dia, bikin catatan keuangan biasanya. Lalu mampu bekerja dengan tanggung jawab. Artinya kalau udah dikasih pekerjaan, dia bisa kelarin. Kalau nggak bisa kelar, itu kenapa? Ada hal yang penting yang membuat dia menjadi terhambat atau kebanyakan atau kurang waktunya, itu dia bisa menjelaskan. Ya, bukan cari alasan, kita bisa ngerasa hal itu, tapi dia bertanggung jawab atas banyak hal di dalam kehidupan dia. Lalu bertanggung jawab atas perasaan, pikiran, dan perilakunya. Jadi kalau misalnya dia rasanya dia capek, males gitu rasanya, dia langsung kayak dia malu atau dia marah, ya kenapa? Pikirannya dia bisa menjelaskan, ya perilaku-perilaku itu ya didrive oleh perasaan atau pikirannya, ya dan dari kecil kita harus ajarkan dia untuk pikiran diisi dengan firman, ya dengan begitu perasaan-perasaan itu dia tidak ikuti tapi dia arahkan, ya jadi perasaan jangan diikutin tapi perasaan kalau tidak sesuai firman harus diarahkan sesuai dengan firman, ya karena di firman Tuhan katakan perasaan itu penipu, ya kamu jangan ikutin dia, tapi begitu kamu sudah pikiran itu sudah dikuasai oleh firman, ya pikiran sudah dipenuhi oleh firman, kita merenungkan firman itu siang dan malam, maka perasaan itu ya kita bisa arahkan dan kita tahu ya bagaimana Tuhan juga ada di dalam perasaan itu. Kemudian Tuhan juga yang memberikan perasaan itu dan kita bisa merasakan hati Tuhan dan bisa mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, kemudian anak itu juga bisa pegang janji. Ya, ketika dia mengatakan sesuatu, ya, misalnya dia sepakat atau dia agree dengan sesuatu, maka dia bisa mendisiplinkan dirinya. Saya mau penuhin janji saya. Nah, anak-anak yang bisa pegang janji, bisa dipegang kata-katanya, bayangkan. Ya, ketika dia sudah dewasa, kemudian dia mengucapkan janji nikah, dia bisa dipercaya. Tapi kalau dari kecil sampai dia remaja, sampai dia dewasa, ngomongannya nggak bisa di ini, gue cuma bercanda, gue nggak serius kok soal itu. Ya gue cuma ngomong doang. Ya gimana kok janji nikah? Cuma ngomong doang gitu ya. Ya kita serem juga ya. Kalau anak kita sampai menikah dengan orang yang seperti itu, dia tidak dewasa, dia tidak siap untuk membangun sebuah keluarga.
Jadi didik anak-anak kita untuk bisa memegang janjinya. Lalu menjadi partner in ministry, ya. Ini enak sekali sebenarnya ketika anak-anak kita menjadi partner pelayanan, ya. Ini kita bisa berdiskusi, kita bersama-sama bersemangat, sama-sama bersuka cita dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Ini akan menjadi satu apa ya, satu keluarga yang selalu on fire gitu ya. Lalu melayani dengan rendah hati dan efektif, ya, dan juga melakukan pelayanan bisa melalui musik, doa, atau bagikan firman, atau apa aja, bersaksi juga, one on one atau dengan grupnya segala macam, itu akan menjadi hal yang sangat excited. Lalu dia juga bisa memilih teman yang saling menguatkan dan membangun. Ya, kita bisa lihat pilihan-pilihan pertemanan dia itu adalah pilihan orang dalam komunitas orang-orang yang mengasihi firman dan suka akan firman, ya. Dan dia juga bisa mengambil keputusan yang tepat secara konsisten, ya. Oke, next slide. Nah, tujuan keluarga yang sehat itu adalah hubungan yang saling tergantung, ya, atau interdependent. Ya, nanti kita akan bahas sedikit tentang apa itu independent, ya, atau apa, mandiri, lalu dependent atau sangat bergantung, ya. Tapi kita nggak mau independent atau dependent, kita mau ya, interdependent, yaitu saling bergantung satu sama lain, ya. Nah, ada dua jenis orang tua ya. Ada orang tua nih yang jenisnya nggak sabaran ya, tidak sabar. Dia mau anak-anaknya dari kecil-kecil udah pokoknya uh, udah mandiri lah, pokoknya cepet-cepet keluar rumah. Ya, jangan jangan cari papi mami lagi. Lu ngapain lagi di sini ya, di rumah terus, ngapain juga apa, dia lihat ini di kamar terus main game terus, ya keluar keluar keluar. Ya ini mau sampai kapan, apa, sekolahnya di sini, udah kamu main ke rumah temen kamu sana-sana gitu. Jadi maunya anak-anaknya cepat keluar rumah, ya. Dan anak-anak maka orang tua ketika dia sudah menjadi tua, ya, maka menjadi sangat lonely karena anak-anak merasa diusir dari rumah, ya. Nah, ada satu lagi yang ekstrim, satunya, orang tua ini takut kehilangan, ya. Nah, orang tua yang takut kehilangan ini hidupnya sangat tergantung kepada anak-anak, ya. Dia anak-anaknya misalnya mau ekskul gitu ya, ada main basket kayak atau main bola, ya di depan rumah aja, ya lama banget tinggalin mama gitu ya. Aduh, dia dia mulai ya, apa, um, bilang ini ya, pokoknya dia tuh sebenarnya tuh nggak mau ngelihat anaknya tuh hilang dari mata dia gitu ya. Nah, anak-anak orang tua yang seperti ini akan mengalami penyesalan atau keluh kesah saat anak-anak sudah dewasa, lalu mereka harus pergi, ya, entah dia harus kuliah atau dia akhirnya menikah, ya, atau kerja, ya, dari pagi sampai sore atau malam, ya. Dia akan terus ya playing victim, ya. Langsung kalau misalnya anak-anak tuh keluar kota atau lama gitu ya, ya dia telepon-telepon nggak diangkat, ya, karena anak-anak sibuk banget. Dia mulai, aduh mama sakit nih, mama nih demam terus gitu ya. Pokoknya dia jadi sakit-sakitan gitu ya. Tapi kalau ke dokter, dokter nggak menemukan gitu, dia sakit apa sih gitu ya. Cek dalam lah apa semua. Ya, tapi kayak nggak enak badan gitu, kedinginan terus gue ya. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya orang tua seperti itu ya. Kayaknya dia sebenarnya sakitnya cuma psikis doang gitu ya. Karena dia nggak mau gitu ditinggalkan sendirian gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua, ya, jangan sampai kita hidup kita tuh benar-benar bergantung kepada orang lain. Tapi bangun satu apa ya, pemikiran ya, hati bahwa semua bisa meninggalkan saya. Beda satu yang tidak akan meninggalkan saya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang membuat kita benar-benar takut kehilangan, ya, pasangan kita, anak-anak kita, pembantu kita yang jago masak, semua tahu tempat-tempatnya di mana apa, atau bahkan handphone kita, ya, semua data ada di situ. Ya, kita takut banget pokoknya ya. Apa yang membuat kita takut? Semuanya tidak ada yang kekal. Satu saat mereka semua mungkin akan hilang, mungkin akan pergi, mungkin akan meninggal. Tapi pastikan kita memiliki satu pribadi
yang tidak akan kita pernah uh, lepaskan, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Ya, dengan begitu kita memegang apa ya? Memegang segala sesuatu bukan dengan tangan yang menggenggam seperti ini, tapi tangan yang terbuka. Ketika Tuhan percayakan, kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Saya akan menikmati apa yang Tuhan percayakan, saya akan sungguh-sungguh menjalankannya. Ketika satu saat itu lepas diambil dari kita, kita tetap teguh melekat kepada Tuhan. Nah, lalu keinginan untuk bergantung ya tidak menjadikan sebuah keluarga bersatu, tetapi hal itu akan membelenggu anak. Ya, jadi penting sekali untuk melepaskan anak sesuai pada usia mereka. Ya, jangan pernah kita sudah usianya kita percaya kepada mereka untuk dia pergi gitu ya. Ya, tapi kemudian kita terus ya pegangin dia ya, itu akan menjadi belenggu untuk anak tersebut. Ya, tapi kalau misalnya belum waktunya kita udah lepasin aja. Ya, kamu kan saudara nih. Ya, itu satu hal yang berbahaya untuk anak-anak tersebut karena anak-anak belum siap, belum bisa mengambil keputusan, ya, atau belum kita bekali dalam dia bisa apa pergi sendiri dan sebagainya. Nanti dia bisa salah. Ya, oke, berikutnya. Nah, ada 3 kategori hubungan keluarga. Pertama adalah yang tadi ya, independen, di mana setiap orang dalam keluarga satu persatu akan meninggalkan lingkaran dari keluarga tersebut. Ya, ya ini nggak apa-apa sebenarnya, tapi seharusnya dia menjadi keluarga yang tetap terhubung satu sama lain. Tapi kalau independen, itu rumah serasa hotel, ya serasa tempat kos gitu ya. Ya nanya juga kagak, di dalam grup juga silent aja, diem aja, nggak ada satu dinamika, saling ngapain ini, aku mau ngapain semua. Jadi semua saling tahu gitu ya. Tapi ini benar-benar dia punya kehidupannya sendiri masing-masing. Bahkan suami istri juga nggak ngerti. Ya, suami punya grup olahraga sendiri, istri punya grup pelayanan sendiri, ya, dan kita tidak saling tahu satu sama lain. Ya, tidak ada koneksi. Nah, lalu yang dependen itu tergantung pada satu orang yang menjadi pusat yang mengontrol ya. Semuanya lapor sama dia, semuanya tunggu keputusan dari dia. Nah, biasanya ini orang-orang yang kuat ya secara uang ya. Kemudian dia punya network, dia punya fasilitas tuh semuanya punya dia. Atau saat ketika orang ini kemudian tidak ada lagi, ya satu keluarga menjadi kolaps, ya kemudian atau saling berebutan kuasa atau benar-benar nggak tahu mesti gimana sampai ada orang lain yang kemudian mengontrolnya. Ya, jadi inilah dependent dan kita mau membangun satu keluarga yang interdependent di mana setiap anggota tetap memiliki komunitasnya sendiri, teman-teman sendiri, ya, tapi juga mereka tetap terhubung satu sama lain dan keunikan masing-masing itu dihargai. Ya, berikutnya. Nah, sasaran dalam melepas anak ya itu adalah friends for life ya. Jadi menjadi teman seumur hidup. Ya, menjadi teman seumur hidup, bukan menjadi orang tua atau menjadi anak seumur hidup gitu ya. Benar secara status ya benar, tapi secara peranan ya kita mau menjadi sahabat seumur hidup. Ya, dalam satu bukunya Bu Syarot itu menulis learning to stop. Ya, jadi belajarlah untuk berhenti, ya ngajarin anak, kasih arahan-arahan, tapi mendengarkan dia sebagai friend. Ya, jadi setiap anak saling mendukung, ya itu friend ya. Ya, saling mendukung satu sama lain, menguatkan dan menolong. Ya, itu friend kayak gitu ya. Lalu kalau ada yang gagal, yang lainnya menolong. Kalau ada yang berhasil, kemudian dirayakan bersama. Ya, tapi kalau misalnya kita adalah kompetitor, ya kita tuh bersaing, kalau ada yang gagal syukurin. Ya, udah dikasih tahu, rasain sendiri, makanya dengerin. Ya, jadi diomelin apa, jadi orang males ngomong sama dia. Habis kalau datang disyukurin, ya diulang-ulang lagi yang dulu. Ya, mama udah bilang begini, kamu sih ya keras kepala apa segala macam. Ini bukan temen, ya ini namanya orang tua yang masih aja anaknya sudah besar masih begitu. Ya, lalu kalau berhasil diiriin, ih, ya tahu pasti nyontek ya.
pasti kamu tuh ada yang bantu, nggak mungkin kamu, jadi nggak dipercaya ya potensi-potensi dia. Ya, tidak bukannya dirayakan malah diiri-iriin. Ya, nah setiap anggota seharusnya merupakan bagian, punya peran yang penting dan saling terhubung satu sama lain. Ya, oke, diskusi. Nah, pertama, apa tantangan saya dalam melepaskan anak-anak? Ya, bagaimana saya menggambarkan keluarga saya masuk ke yang golongan independen, dependent atau interdependent. Nah, apa yang akan saya lakukan supaya kehidupan keluarga saya dapat saling bergantung atau interdependent? Nah, kita mau coba untuk evaluasi setiap keluarga kita masing-masing. Kalau kita adalah seorang anak atau kita tidak menikah, kita ngelihat keluarga kita tuh sebenarnya kita dibesarkan dalam keluarga yang seperti apa. Ya, dan kalau memang orang tua masih ada atau saudara-saudara kita masih ada, ya masih ini kita mau mulai membangun kehidupan yang saling bergantung atau interdependen. Ya, kalau kita punya keluarga sendiri, ya kita akan membangun ke sana. Nah, saya kasih contoh beberapa. Misalnya kalau untuk satu keluarga interdependen, ya kalau kita mau pergi kemana-mana, pas pulang bawainlah makanan, kita ingat gitu ya sama orang rumah, gitu ya. Jangan kemudian teman komsel dapat oleh-oleh, dapat makanan, tetangga semua, keluarga sendiri, maka agak jangan dipegang, itu buat si ini. Ya ini enggak ini. Nah ini banyak banget tapi nggak ada bagiannya buat keluarga ya, itu hal yang kecil ya. Kemudian apa lagi? Ya, semua hadir di dalam momen-momen uh, yang sederhana, bukan momen besar, wisuda apa bukan itu. Tapi misalnya dia sakit, tahu-tahu kita datang, gimana nih kamu kabarnya gitu, ditelepon kayak atau gimana, ya. Kemudian dikunjungin gitu loh di kamarnya. Gitu. Nah, kalau misalnya ada acara gitu ya di sekolahnya, acara kecil-kecil aja gitu ya, yang dia sering ngomongin, kita datang gitu. Ya, saya mau hadir. Nah, kehadiran itu penting. Itu menunjukkan kita interdependen di dalam keluarga. Nah, kemudian apalagi ya, kalau misalnya kita kasih tugas kepada anak-anak, jangan cuman habis makan cuci piringnya sendiri. Ya, beresin ranjang sendiri. Tidak. Ya, coba memberikan tugas-tugas yang dalam zona. Ya, misalnya kamu tugasnya apa? Kamu tugasnya cuciin piring untuk semua orang, ya termasuk peralatan-peralatan masak. Ya, lalu mama masak buat semua orang, bukan buat mama masak sendiri, yang lain masak sendiri-sendiri ya, enggak begitu. Ya, jadi itu interdependen. Ya, kamu yang satu lagi, kamu beresin kamar semua orang. Ya, beresin ranjangnya, sapuin pel semuanya. Ya, karena papa mama sudah usia ya, jadi kalau bubuk-bubuk pegal pinggangnya. Ya, jadi papa mama nanti beresin yang lain. Yang satu lagi beresin apa? Jadi per zona. Ya, sehingga apa? Semuanya tahu kamar masing-masing, semuanya tahu ini piring bekas siapa, ya tapi semuanya membantu dan tidak hitung-hitungan ya. Nah itu contoh-contoh bagaimana membangun satu keluarga interdependen. Nah kalau ada misalnya ada satu orang nggak hadir di dalam mesbah keluarga, pembicara-pembicara, kemudian dia telat atau gimana, dia datang ya, ngomong apa nih, ngomong ini, ngomong apa sih, ngomong apa gitu. Jangan sampai kita bilang siapa suruh telat, siapa suruh nggak hadir, ya nggak usah tahu, rugi loh kita, nggak bisa begitu. Kalau kita interdependen, kita akan ulang lagi, oke nanti ya, habis ini kelar nanti ini, atau diceritakan langsung. Ya oh kemarin kita ketemunya ngomongnya begini, sehingga dia tetap di dalam satu hubungan ketergantungan dan koneksi dalam keluarga tersebut. Ya, nah hal-hal ini kalau dia mau tahu itu sebagai bukti bahwa dia masih mau tahu. Jangan kita cut dengan menghukum dia. Siapa suruh kamu kayak gitu? Rasain kamu nggak ini. Bagus lo kemarin. Enggak. Ya, kita mau memasukkan dia ke dalam keluarga kita dan menghargainya. Oke? Okay? Ya, nanti kita akan banyak yang membangun hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari.